Halo guys, balik lagi bersama saya Sigit Biliadi, tepatnya di segmen Learn English with Sigit. Nah, kali ini kita akan belajar atau bukan belajar lah ya, kita bakalan sharing tentang passive voice. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bahasa Inggrisnya sudah level advance, mungkin udah nggak asing lagi sih what passive voice is. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belajar bahasa Inggris, mungkin masih level beginner atau mungkin masih basic, mungkin bertanya-tanya apa sih itu passive voice gitu dan apakah itu bagian dari grammar, apakah itu tenses atau makanan apa sih passive voice itu. Nah, oke, di sini aku bakalan sharing, mengulas tentang passive voice. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang menonton channel ini, like, comment, and then subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang suka dengan pembelajaran bahasa Inggris ya, atau mungkin materi-materi bahasa Inggris. Dan juga kalian boleh kok komen ke aku, mungkin give your opinion atau give your idea, mungkin apa yang harus dibahas, mungkin selain dari materi bahasa Inggris ya, karena ini channel juga sebenarnya baru ya, baru dibuat gitu dan konten-kontennya ya masih seputaran bahasa Inggris aja sih, karena mungkin karena aku tuh basic-nya, maaf ya kalau ngomongnya agak belibetan gitu. Ya karena emang aku basic-nya di bahasa Inggris, jadi sementara konten yang mungkin aku bisa share ke kalian ya seputar materi bahasa Inggris, mungkin nanti akan lebih banyak lagi. Makanya kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian mungkin atau komen kasih ide-ide apa yang bisa di share ke kalian semua. Oke, and let's get started to the material. Oke, passive voice ya. Nah, kita ke definisinya dulu ya. Apa sih itu passive voice? Passive voice ya, is a form, is the subject, receive an action, not do an action. Jadi, passive voice itu sederhananya gini, si subjeknya itu menerima aksi ya, jadi bukan do an action, bukan melakukan sebuah aksi gitu ya. Nah itu, eee, definisi dari passive voice. Nah kemudian berbeda dengan kalimat aktif ya. Nah, kalimat pasif ini lawannya adalah kalimat aktif ya. Jadi kalau passive voice itu si subjeknya menerima aksi, bukan pelaku aksi ya atau do an action ya, bukan bukan melakukan aksi maksudnya, maaf. Nah, berbeda dengan kalimat aktif. It focus on do an action. Jadi kalau kalimat aktif itu kan fokus untuk melakukan aksi gitu si subjeknya itu. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Kita ke definisinya dulu, ke penjelasannya dulu. Nah, this form is more focused on the object that receive a result from the action. Jadi bentuk ini nih fokus dari hasil hasil dari si aksi itu sendiri gitu. Nah, oke, next. Oke, nah ini contoh sederhananya ya. Example of active voice and passive voice. Nah, ini ada contoh passive voice. Misalkan aktif, kalimat aktifnya atau active voice-nya adalah my parents plant some flowers. Nah, ini masih kalimat aktif ya, karena orang tua saya menanam bunga. Nah, menanam ini kan masih kalimat aktif. Jadi di sini ada subjeknya I and then verb plant. And then the object is flowers, are flowers ya. Nah, jadi di sini doer action. Jadi ini masih pelaku aksi. Nah, pelaku aksinya siapa? Parents kan, gitu. Jadi parents ini plant some flowers. Nah, ini pelaku aksinya. Nah, kemudian let's change to passive voice. Nah, some flowers are planted by my parents. Oke,
So, my parents yang tadinya diletakkan di awal kalimat on the first of the sentence, and then in the passive voice, the subject changed to be an object. So it put on the last sentence. Ya, jadi my flowers uh, is an object at uh, the active voice. Nah kemudian into passive voice, uh, my flowers change into subject. So uh, it's put on the first of sentence. Ya, jadi my flowers are planted by my parents. Bunga-bunga itu ditanam oleh orang tua saya. Nah, oke, nanti kita belajar juga rumusnya. Oke, ini receiver action ya. Jadi di sini adalah penerima aksi. Nah, penerima aksinya ini siapa? Si flower itu kan. Jadi si subjeknya ini penerima aksi dari si objek ini gitu. Diapain sih ini? Oh iya nih, ini ditanam gitu. Nah, oke seperti itu ya. Oke, untuk mungkin kalian yang nonton dan mungkin masih belum ngerti boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kemudian generally an active voice that can be changed to passive must be transitive verb such as make, bring, buy, write, read, and etc. Nah, jadi biasanya memang eh, kalimat pasif itu kata kerjanya berbentuk transitif yang mana bisa diberikan objek atau kata kerja yang mengandung objek ya seperti bring, membawa, write, menulis, read, membaca, kemudian ada buy, membeli, and etc. ya dan kata kerja lainnya yang tentunya bisa dikasih objek gitu. Misalkan eat itu kan bisa. Oke. Okay? Nah, however, intransitive verb such cry, swim, arrive, go. Nah, itu mereka biasanya cannot be changed into the passive voice. Ya, jadi kata kerja tersebut yang bersifat intransitive yang mungkin tidak memerlukan objek ya, itu biasanya nggak bisa dibuat passive voice gitu ya teman-teman ya. Kalaupun bisa ya agak aneh gitu. Misalkan I cry last night. Masa last night ya gimana coba? Saya menangis tadi malam ya. Jadi kata kerja nggak ada objeknya atau I go from misalkan I go from the office ya. Saya pergi dari kantor ini ya. Gimana kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pendapat, kok bisa kok eh, gini caranya atau mungkin kalian punya kalimat yang kata-kata kerjanya itu bersifat intransitif ya. Boleh coba kalian tulis di kolom komentar. Karena ini judulnya sharing ya, gitu. Jadi yang punya ide atau punya knowledge mungkin yang ini bukan bukan cuma aku aja gitu ya. Ini kan kita sharing gitu. Oke, next. Nah, kita menuju ke how to make a passive voice ya. Bagaimana kita membuat passive voice. Ya, ini ada formula dasarnya atau rumus dasarnya. Nah, ada di sini to make a passive voice there is a simple formula that usually used. For example, an object is an object is changed to be a subject, ya. Then followed by to be plus past participle. Nah, biasanya simpelnya seperti itu ya memang. Jadi si objeknya itu dipindahin ke subjek gitu. Kemudian ditambah to be dan past participle kayak tadi kan. My flowers, sorry sorry sorry. My parents plant some flowers. Nah, tinggal dipindahin aja. Some flowers are planted. Nah, are planted ini kan are itu to be karena tadi flowers ya more than one dan jadi lebih dari satu kita to be-nya are. Planted ya itu past participle dari plant. Plant, planted, planted ya tambah ed by my parents. Nah, my parents yang awalnya subject, it changed to be an object ya, dirubah menjadi objek. Jadi uh, put on the last sentence, diletakkan di akhir ya. Nah,
Sederhana seperti itu sih sebenarnya. But it depends on the tenses of the sentence. Betul. Jadi, tapi ini tergantung juga gitu sih sentence-nya. Nggak mungkin kan kalau misalkan, eee, yesterday I finished my misalkan yesterday, I have written my paper ya. Kemarin saya telah menyelesaikan, apa namanya, tulisan saya gitu kan. Yesterday I have written my paper. Nah, masa, I am misalkan the paper, is written by me yesterday kan nggak mungkin ya. Jadi tergantung itu dari si, tense-nya gitu. Misalkan yesterday I have written, my paper. So, the paper, have been the paper sorry, has been written by me yesterday gitu. Jadi, tulisan itu sudah ditulis sama saya kemarin. Nah, begitu kan. Jadi, itu tergantung dari tensesnya. Oke, look at, eee, the more formula. Oke. Nah, di sini ada tense, ada the formula, ada example of passive voice. Oke, yang pertama, misalkan simple present. Oke, kita bahas dulu simple present. Nah, di sini ada am, is, are, plus pp. Pp means past participle ya. Jadi rumusnya am, is, or are, plus past participle. Nah, misalkan di sini is written ya. Ditulis misalkan gini, seperti kayak tadi ya, yang aku contohin tadi. The paper is written by, me misalkan. Jadi tulisan itu ditulis oleh saya gitu ya. Atau the paper is written by Rina ya. Tulisan itu ditulis oleh Rina. Nah, ini masih present gitu ya, karena, masih masih kalimat, kalimat Dita gitu ya. Jadi, iya tulisan itu ditulis sama Rina gitu. Iya tulisan itu ditulis sama aku gitu. Oke, and then, present continuous. Nah, seperti yang kalian tahu ya, kalau present continuous itu, tense yang menyatakan progresif atau yang sedang berlangsung sampai iya yang sedang kita lakukan ya, atau mungkin nanti deh, teman-teman yang mungkin belum paham itu tenses, mungkin aku boleh kapan-kapan, next mungkin bikin materi tentang tenses, present, past, dan future mungkin ya. Oke, next. Am, is, plus are, or are, kemudian being plus PP ya, past participle. Jadi ditambah being ya, karena, sedang berlangsung. Nah, contohnya is being written. Nah, misalkan gini, eee, the paper is being written by me. Tulisan ini sedang ditulis. Nah, ini menyatakan sedang, berarti sekarang orang yang bilangnya ini sedang menulis gitu ya. The paper, I am writing, the paper. The paper is being written by, me. Nah, seperti itu ya. Jadi, si tulisan ini memang sedang dibuat gitu sama si pelakunya ini, sama si apa, si doer action-nya ini, si pelaku aksinya ini gitu. Oke. Kemudian ke simple past ya. Nah, simple past ini, eee, rumusnya was or were plus PP ya. Jadi seperti tadi yang present tense, kemudian simple past-nya ini was atau were plus PP. Jadi past participle ya. Contohnya gini, was written. Nah, contohnya misalkan, yesterday the paper was written by me ya. Kemarin tulisan itu ditulis sama saya gitu kan, ditulis oleh saya kemarin gitu. Atau last night. Last night, the letter misalkan, was written by me atau by siapa gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian past continuous. Nah, past continuous ini, eee, seperti yang teman-teman tahu ya mungkin ya, kalau yang udah tahu tense ya, tense yang berlangsung, sebelum yang sedang berlangsung sebelum, kegiatan lain terjadi kan. Misalkan gini, I was sleeping when you called me. Nah, kejadian yang berlangsung, eee, berbarengan gitu di waktu yang, eee,
di waktu yang sama gitu, tapi waktunya udah lampau gitu kan. Seperti last night misalkan. Last night when I was sleeping, you called me. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dibuat passive voice ya. Contohnya, ini rumusnya was atau were, kemudian being ya, plus pp atau past participle ya. Was being written. Misalkan gini, uh, when the letter was written by me, suddenly you came to my house. Misalkan itu. Ketika tulisan itu sedang ditulis sama saya, itu berarti sedang. Dia menyatakan sedang ditulis ya. But in the past in the past time, ya, di waktu yang lampau, entah itu tadi malam atau kemarin gitu. Tiba-tiba kamu datang ke rumahku gitu. When the letter was written by me, comma, suddenly you came to my house. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya, contohnya. Nah, kemudian present perfect. Nah, present perfect ini hal yang telah terjadi ya, tapi masih ada apa kaitannya dengan sekarang gitu ya, yang menyatakan sudah gitu. Ini contohnya have or has, kemudian been plus past participle atau PP ya. Oke, ini contohnya has been written. Nah, seperti tadi yang aku contohin di awal tadi, ada misalkan the letter has been written by me last night. Nah, so when he or she said like that, it means that he or she has finished his or her uh, writing ya. Jadi dia tuh udah kalau dia bilang seperti itu berarti dia udah selesai dong sama tulisannya. Yeah, yesterday I have been written. I mean, yeah, yesterday the letter has been written by me. Nah, seperti itu ya. Dimintakan sudah diselesaikan gitu. Oke, next. Past perfect. Nah, past perfect had been plus PP rumusnya. Hampir sama ya seperti simple past gitu. Jadi ini menyatakan hal yang telah terjadi sebelum sebelum ada satu kejadian yang terjadi. Contohnya gini, oke, langsung kita ke contoh. Had been written. Misalkan gini, before I go to school atau before I went to school, the homework had been finished. Nah, jadi sebelum saya pergi ke sekolah, PR sudah diselesaikan. Nah, jadi kegiatan yang terjadi sebelum ada kegiatan lain terjadi gitu ya. Before I ate, misalkan the lamp had been turned off ya. Sebelum saya makan lampunya sudah saya matikan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk past perfect. Nah, kemudian kita ke simple future ya. Ini kalimat maksudnya tense yang menyatakan untuk masa yang akan datang ya. Nah, ini rumusnya untuk simple future will be plus PP ya, sederhana aja. Will be plus PP. Jadi contohnya misalkan will be written. Oke, misalkan gini. Kamu ada deadline misalkan. Terus si bos minta untuk diselesaikan besok. Nah, misalkan meetingnya sekarang dan kamu bilang, "Oke, sir or oke, miss, the paper will be written tomorrow." Nah, misalkan atau will be written this night gitu ya, akan ditulis will be done misalkan akan diselesaikan malam ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kan berbentuknya pasif gitu, teman-teman. Kemudian future continuous ya. Nah, future continuous ini lebih ke sebenarnya ke perencanaan sih. Misalkan ini rumusnya uh, am, is, or are plus going to plus pp. Misalkan rumusnya, contohnya is going to be written ya. The letter is going to be written uh, this night ya. Sama aja sebenarnya, tapi kalau ini waktunya tuh udah bener-bener terjadi gitu. Misalkan
malam ini pasti bakal kayak gini deh. Nah, berarti pakainya itu future continuous gitu. Misalkan, oh ya, the letter are going the paper is going to be written uh, this night gitu. Berarti emang emang hal ini sudah direncanakan gitu. Emang malam itu tuh pasti bakal nulis si paper ini gitu. Nah, bedanya apa sih sama simple future? Nah, kalau simple future ini masih bersifat ya ya sama semuanya rencana, tapi waktunya tuh belum tentu malam itu tuh belum tentu ditulis gitu, hanya bersifat plan, berencana gitu. Oke, kemudian ada future perfect. Nah, sebenarnya future perfect ini jarang digunakan, tapi untuk contoh di passive voice mungkin sedikit dijelasin. Rumusnya will have been plus PP ya. Will have been will have been written ya, akan eh, telah sedang ditulis. The paper will have been written gitu. Jadi tulisan ini akan telah sedang diselesaikan. Jadi eh, akan, tapi sudah ada progresnya gitu. Nah, itu ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang paham dengan forms dari mulai simple present sampai ke future perfect, mungkin bisa tanya ya di kolom komentar ya. Oke, kemudian ini di sini ada note. The use of the perfect continuous passive voice is rarely used because the structure is complicated and difficult to be understood, but is in grammatically correct. Betul. Jadi secara umum ya, secara percakapan sehari-hari, kalimat yang bersifat perfect continuous kayak tadi yang ada have been, being atau apa itu jarang biasanya. Kayak tadi kan will have been written. Nah, itu biasanya jarang gitu. Biasanya bilang aja, ya I will atau ya the paper will be written tomorrow atau is going to be written. Nah, tapi untuk menggunakan mengcombine antara eee, future sama perfect itu biasanya jarang gitu. Jarang sekali digunakan. Tapi secara grammatically, secara grammar itu betul. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita ke the use of passive voice. Sebenarnya passive voice ini apa aja sih kegunaannya gitu ya. Kalau tadi kan cara cara menggunakannya atau rumusnya. Nah, di sini nih kegunaannya untuk apa sih? Kenapa harus ada kalimat pasif? Kenapa nggak kalimat aktif aja? Oke, di sini ada eee, yang pertama when doer action is a noun ya, ketika pelaku aksi tidak diketahui. Nah, ini contohnya, my laptop has been stolen. Laptop saya dicuri. Ya, berarti kan ini kita nggak tahu. Misalkan tiba-tiba you come to you come to your room and then you said, gosh, my laptop has been stolen. Nah, you don't know who steal your laptop. Is that right? Nah, kayak seperti itu ya. Jadi kalian nggak tahu kan pelakunya siapa. Nah, itu yang pertama. Ya, automatically you will use the passive form to uh, to tell your friend maybe or your family that your laptop uh, has been stolen. Oke, kemudian the second kedua, when doer action is clear and do not need to be mentioned. Betul. Ketika si pelaku aksinya ini udah jelas dan tidak perlu untuk disebutkan lagi. Ya, contohnya nih, misalkan Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen. Nah, oke. Di sini udah tahu kan kalau si foundernya dari Microsoft itu Bill Gates sama Paul Allen. Nah, ketika dia menyatakan bahwa Microsoft itu ditemukan oleh, nah disebutkan gitu. Nah, itu otomatis penulisannya menggunakan pasif. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Allen. Nah, jadi disebutkan pelakunya gitu. Microsoft ditemukan. Nah, seperti itu ya contohnya. Atau misalkan Apple was founded by Steve Jobs in 2007 misal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pelaku yang sudah jelas dan sebenarnya ya nggak usah disebutkan ya, pelakunya jelas gitu. Nah, kemudian
when someone don't want to tell the doer action. Nah, misalkan digunakan untuk seseorang yang tidak mau menyebutkan pelakunya atau pelakunya tidak mau disebutkan, gitu ya. Contohnya gini, when you go to, for example, to the restaurant and then there is someone who treat you for your meals, maybe, and maybe the waiters or the cashier said that, oh, the bill has been paid. Oh ya, bill tagihannya sudah dibayar. Nah, di sini hampir sama seperti poin yang pertama tadi yang pelakunya tidak diketahui. Tapi kalau ini pelakunya tahu. Jadi si cashier atau si waiters ya, uh, he or she uh, knows the doer action. Nah, pelakunya dia tahu, but he or she doesn't want to tell to someone that blah 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 has been apa has paid the bill gitu ya. Jadi hanya si kasir itu yang tahu gitu. Dia memberitahukan ke si customer that the bill has been paid. Tagihannya sudah dibayar gitu. Nah, ini. Oke, kemudian yang keempat, when doer action is general. Nah, ketika pelakunya ini umum, ya. Ya, ini contoh kalimatnya. Gojek is used as an alternative means of transportation to make a passenger comfortable when doer of uh ya ya to make apa namanya tuh the passenger comfortable ya. Jadi di sini pelakunya ini umum sebenarnya. Jadi Gojek Gojek is used. Gojek digunakan untuk nah jadi pelakunya tuh ya semua orang ini gitu, semua orang yang bisa menikmati Gojek gitu kan. Jadi pelakunya tuh gender atau ya all people gitu ya. Misalkan selain Gojek, misalkan Transjakarta is used as a transport is used as means of transportation for passenger who avoid the traffic light. Nah, jadi kan digunakan untuk sebuah transportasi untuk menghindari macet. Nah, jadi yang pelakunya siapa? Apa yang doer ininya yang menerima aksinya, receiver action. Ya kita semua gitu, all people yang menikmati Transjakarta atau Gojek itu. Gitu. Oke, kemudian when doer of action has been mentioned in the previous sentence ya. Jadi ketika ini bisa digunakan untuk si pelaku aksinya itu udah disebutkan gitu di kalimat sebelumnya. Contohnya gini, ada sebuah paragraf nih misalkan. Mrs. Rina called uh, Ryan was cheating on the English test. Nah, itu kan kalimat pembuka ya. Jadi Miss Rina mendapati atau menangkap si Ryan ini yang telah melakukan menyontek pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu kalimat pertama ya. Paragraf kedua pertama. Nah, kemudian di paragraf kedua Ryan was given the punishment immediately. Nah, jadi si Ryan dihukum uh, dihukum langsung. Nah, nggak usah disebutkan dihukumnya by siapa nggak usah karena di kalimat awalnya sudah disebutkan bahwa Miss Rina mendapati Ryan sedang mencontek gitu kan. Nah, otomatis yang menghukumnya berarti Miss Rina dong. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau mungkin kurang jelas mungkin bisa tanya di kolom komentar. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ya segitu untuk materinya, teman-teman ya. Materi sharing kita di hari ini. Maaf kalau penjelasannya mungkin belibet ya, karena emang ini baru beberapa kali sih buat konten di YouTube ya. Mungkin teman-teman juga bisa bantu untuk sebarkan video ini. Dan kalau video ini bermanfaat,
atau materi ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan juga subscribe ke channel ini. Bagikan sama teman-teman yang suka bahasa Inggris dan komen ide-ide lainnya. Kira-kira apa sih yang bisa dibahas gitu di sini di channelnya Sigit Juliadi selain dari bahasa Inggris gitu mungkin seputar komputer atau apa. Oh ya, nanti buat teman-teman mungkin yang belum tahu siapa saya, mungkin nanti bisalah mungkin aku buat konten di mana perkenalan dari mulai siapa, eee, mungkin siapa aku, terus latar belakangnya mungkin, kayak gimana gitu, terus apa sih gitu mungkin, ability yang bisa, aku ini ya mungkin, teman-teman nantilah mungkin. Oke, segitu dulu dan see you on the next video.